Oke, selamat pagi anak-anakku sekalian. Bertemu kembali bersama saya, Ibu Siti Rahmianti. Ini adalah pertemuan pertama kali kita, walaupun kita bertemu secara virtual. Ibu berharap kalian tetap memiliki semangat belajar yang tinggi. Tanamkan dalam diri kalian bahwa belajar itu fungsinya untuk diri kalian sendiri ke depannya, untuk menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat. Tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, kemudian tetap semangat. Oke, pada pertemuan kali ini Ibu akan membawakan materi atau mata pelajaran komputer akuntansi. Nah, itu kita selama 1 minggu itu ada 5 jam pelajaran dan dibagi menjadi 2 kali pertemuan setiap minggunya. Jadi kalau ada yang bertanya, komputer akuntansi itu apa sih? Mungkin ini pertama kalian baru mendengar. Untuk itu Ibu akan menjelaskan secara garis besarnya sebelum kita masuk ke dalam materi intinya. Oke, kita mulai ya. Baik anak-anak, jelas pasti kalian akan bertanya, apa sih komputer akuntansi? Karena ini kalau mau dibilang merupakan hal yang tabu ya untuk kalian yang baru menginjakan kaki di kelas 11. Ya, komputer akuntansi itu sendiri sudah jelas. Kalau kita berbicara tentang komputer, berarti ada hubungannya dengan komputer. Kemudian kalau berhubungan dengan komputer, berarti ada aplikasi atau program yang kita gunakan. Nah, ya, kalau pada praktikum akuntansi perusahaan jasa yang dibawakan oleh Ibu Yulianani itu pengerjaan laporan keuangan secara manual. Nah, sedangkan komputer akuntansi sama halnya dengan praktikum untuk menghasilkan laporan keuangan. Namun, kita menggunakan suatu aplikasi. Nah, jadi kalau kita bisa menarik kesimpulan bahwa komputer akuntansi itu adalah sebuah sistem akuntansi di mana komputer sebagai teknologi untuk menjalankan aplikasi yang digunakan dalam mengolah transaksi akuntansi dan sekaligus untuk menghasilkan laporan keuangan dalam sebuah perusahaan. Jadi jelas ya bahwa komputerisasi akuntansi itu terdiri dari komputer yang di dalamnya memuat aplikasi atau program yang kita bisa gunakan untuk mengolah transaksi keuangan atau transaksi akuntansi suatu perusahaan untuk menjadikan dia atau untuk dijadikan sebagai laporan keuangan. Oke, jadi silakan kalian kalau bisa korek-korek dengan bahasa atau pendapat sendiri silahkan. Oke, kita masuk pada yang berikut, yaitu tentang kelebihan dan kelemahan komputer akuntansi. Yang namanya aplikasi atau program, pasti setiap aplikasi atau program itu memiliki kelemahan dan kelebihan. Nah, untuk kelebihan komputer akuntansi, kelebihannya itu yang pertama, minimnya penggunaan kertas. Penggunaan kertas minim atau beban ATK atau supplies. Maksudnya, kalau kita menggunakan komputer akuntansi, secara otomatis kita mengelola transaksi-transaksi tersebut itu di dalam komputer, sehingga kertas yang kita gunakan atau ATK yang kita gunakan itu jumlahnya minim. Berikut adalah kelebihan yang berikutnya, itu adalah kecepatan dan ketepatan. Kalau kita menggunakan aplikasi, secara otomatis program akan bekerja. Nanti kita akan belajar tentang itu, bahwa
program ada beberapa bagian-bagian yang jika kita melakukan secara manual, maka kita harus menghitung dia secara detail. Namun kalau kita menggunakan komputer, ada beberapa langkah-langkah yang memang dikerjakan sendiri atau diolah sendiri oleh program. Berikutnya adalah kelemahan. Kelemahan dari komputer akuntansi sendiri itu adalah human error atau kelelahan mata. Ya, kalau kita terlalu berhadapan dengan komputer, otomatis mata kita menjadi lelah. Sehingga kalau sudah lelah, terkadang salah mengisi jumlah nolnya dan lain sebagainya. Oke. Baik ya, sekarang kita masuk ke yang berikut, yaitu tentang aktivitas komputer akuntansi perusahaan jasa. Nah, untuk aktivitas komputer akuntansi ini berupa langkah-langkah ya. Apa sih yang kita lakukan di dalam untuk apa sih yang kita lakukan untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan dengan menggunakan komputer akuntansi? Kalau secara manual ya, itu yang pertama kita harus mengerjakan jurnal. Setelah dari jurnal kita ke buku besar. Setelah itu neraca saldo, setelah itu kita masuk penyesuaian, neraca lajur, kemudian laporan keuangan, jurnal penutup, dan yang terakhir adalah neraca saldo setelah penutupan. Nah, itu adalah praktikum secara manual. Namun kalau secara komputer akuntansi, langkah yang pertama itu adalah menyiapkan data awal. Kemudian yang berikutnya yaitu membuat daftar akun. Dan yang ketiga menyesuaikan pajak. Kemudian yang keempat membuat buku pembantu, utang maupun piutang. Kemudian mengentri saldo awal. Kemudian mencatat transaksi penjualan, mencatat transaksi pembelian, mencatat transaksi kas bank. Dan yang terakhir adalah mencatat entry penyesuaian, dan yang terakhir adalah menampilkan laporan keuangan. Jadi tugas kita itu adalah hanya sampai di mencatat entry penyesuaian. Setelahnya mulai dari jurnal dan lain sebagainya itu dilakukan oleh program itu sendiri. Itu ada kaitannya dengan keuntungan dari kelebihan dari komputer akuntansi, karena kita tidak perlu mencatat, kita hanya mengisi transaksi saja, kita hanya mencatat transaksi saja. Artinya kita cuman masukkan tanggal sekian terjadi transaksi ini. Namun yang melakukan penjurnalan itu semua adalah program. Begitupun sampai dengan laporan keuangan, tugas kita hanyalah menampilkan atau melakukan print out. Oke, kita masuk ke yang berikutnya, yaitu komponen dalam sistem komputerisasi akuntansi. Apa saja sih komponen yang ada dalam komputerisasi akuntansi? Yang pertama adalah perangkat keras atau hardware. Apa itu perangkat keras? Nah, perangkat keras itu adalah peralatan komputer dan peralatan elektronik lainnya yang digunakan untuk otomatisasi akuntansi. Berarti perangkat keras ini kalau mau dibilang bisa komputer, CPU, mouse, ya, keyboard, itu semua adalah perangkat keras. Yang berikutnya adalah perangkat lunak atau software. Nah, perangkat lunak itu apa saja? Apa sih perangkat lunak itu? Yaitu program komputer, dalam hal ini adalah aplikasi komputer akuntansi. Biasanya untuk menjalankan aplikasi ini diperlukan spesifikasi hardware tertentu. Nah, perangkat lunak ini adalah aplikasi atau program. Nah, untuk menjalankan sistem komputerisasi akuntansi, jelas komputer kita membutuhkan perangkat lunak atau software yang bisa mengakses itu atau mengolah itu ya. Nanti ada banyak contoh, ibu berikan salah satu contoh, misalnya Microsoft Office yang terdiri dari Word, Excel, dan PowerPoint. Itu adalah salah satu contoh dari perangkat lunak. Oke, berikutnya adalah perangkat otak atau brainwares. Yaitu tenaga manusia yang memprogram dan mengoperasikan komputer. Jadi maksudnya tanpa
brain works, tanpa perangkat otak, jelas bahwa komputer tidak bisa berjalan karena biar bagaimanapun komputer membutuhkan tenaga manusia untuk bisa mengoperasikannya. Ya, yang berikutnya adalah data input dan output. Data input itu adalah data yang mau kita gunakan untuk kita olah sehingga menghasilkan output. Data input itu salah satu contohnya bisa dengan dokumen transaksi atau bukti transaksi, contoh faktur, nota kontan, dan lain sebagainya. Sedangkan output itu salah satu contohnya adalah laporan keuangan. Karena setelah kita menginput dokumen transaksi atau kita mengerjakan bukti transaksi, menganalisis kemudian menjurnalnya dan lain sebagainya, kemudian kita akan menghasilkan yang namanya output berupa laporan keuangan. Berikut, pemilihan program aplikasi komputer akuntansi. Nah, di dalam kurikulum sekarang itu kita masih menggunakan aplikasi ini, Mind Your Own Business atau MYOB. Mind Your Own Business atau MYOB yang merupakan software akuntansi buatan Australia. Jadi ini adalah salah satu, masih banyak, ada Accurate-nya, kemudian ada Spreadsheet-nya, masih banyak. Itu namun salah satu yang digunakan oleh kurikulum kita yang sekarang itu adalah MYOB. Dan yang kita gunakan itu adalah MYOB Education versi 18. Nah, ini adalah lambangnya. Jadi kalau kita sudah install, kemudian kita tampilkan di dalam desktop, maka lambang dari MYOB versi 18, lambang dari MYOB versi 18 itu adalah seperti ini ya, gambar koper berwarna hijau. Jadi lambang dari MYOB versi 18 itu adalah koper berwarna hijau. Dan yang ini adalah tampilan awalnya. Ini tampilan awal dari MYOB Accounting versi 18. Berikut, menginstal program aplikasi komputer akuntansi. Untuk menginstal dibutuhkan, jelas ya, kalau untuk menginstal program itu berarti kita harus memiliki master programnya. Master programnya nih apa sih gitu? Maksudnya adalah induk dari program yang bisa kita install. Di sini ada beberapa tampilan, ada beberapa file di dalamnya. Nah, ini yang kita akan klik untuk kita bisa melakukan install itu adalah di menu setup ini. Di menu setup application. Nah, ini yang di double klik kemudian mengikuti alur-alurnya. Ingat ya, Ibu tidak akan ibu tidak bisa menjelaskan secara terperinci tentang menginstal program akuntansi komputer akuntansi itu seperti apa. Ibu harapkan kalian bisa mencari tahu sendiri bagaimana langkah-langkah menginstal program aplikasi komputer akuntansi. Banyak sekarang baik secara di YouTube maupun dengan melalui Google itu kalian sudah bisa mencari tahu, mendapatkan informasi tentang langkah-langkah menginstal program aplikasi komputer akuntansi. Ini nanti salah satu tugas yang akan Ibu berikan kepada kalian. Jadi Ibu tidak memberikan gambaran secara rincinya bagaimana langkah-langkah menginstal program aplikasi komputer akuntansi atau menginstal MYOB, tetapi kalian yang akan menjelaskannya, mencari tahu melalui YouTube ataupun lewat Google ya. Oke, mengubah format tanggal dan simbol mata uang. Nah, di dalam MYOB itu biasanya dia terinstall tanggal dengan bahasa aslinya. Nah, biasanya itu sudah tertera Australia, namun atau Inggris biasanya. Berarti angka uangnya nanti itu muncul US dollar. Maka sebelum kita masuk kepada MYOB itu terlebih dahulu kita harus mengatur format tanggal. Kita mengatur ke format tanggal Indonesia, kemudian simbol mata uangnya dengan menggunakan RT. Nah, ini jadi hanya melalui langsung dari program Windows-nya kita. Itu ada di start itu di control panel. Menunya itu ada di control panel. Nanti silakan kalian utak-atik sendiri ya yang punya di rumah.
Kemudian yang ini salah satunya. Setelah masuk di control panel, kemudian ada beberapa pilihan region and language, maka silakan pilih. Kemudian formatnya diganti ke Indonesia dan lain sebagainya. Nah, ini juga nanti akan menjadi salah satu tugas kalian, bagaimana cara kalian bisa langkah-langkah yang tepat untuk mengubah format tanggal dan simbol mata uang. Nanti ibu akan berikan tugas ini. Jadi nanti ada 2 tugasnya untuk kalian. Oke, berikut pengenalan menu-menu pilihan pada aplikasi Mayop. Nah, ini adalah jendela pertamanya pada saat kita double klik pada Mayop, pada koper hijau tadi, maka yang akan muncul adalah ini. Jadi itu menu-menunya ada open, create, explore, watch new, dan exit. Open itu sudah pasti di dalam ilmu komputer. Kalau kita berbicara tentang menu open, itu sudah pasti artinya adalah membuka atau memanggil kembali file. Ingat ya, open itu fungsinya adalah membuka atau memanggil kembali file yang pernah kita simpan. Jadi kalau kita belum pernah simpan, jangan coba-coba klik open. Ini banyak yang salah kaprah. Bahwa open ini itu digunakan untuk membuka file. Jadi ya memang ini untuk membuka file, namun file yang sudah pernah kita buat atau sudah pernah kita simpan. Jadi ingat ya, open itu untuk membuka atau memanggil kembali file yang pernah kita simpan. Kemudian yang berikutnya adalah create. Create ini berfungsi untuk create ini berfungsi untuk membuat data awal perusahaan baru, gitu ya. Jika kita ingin mengerjakan atau memecahkan soal pada suatu perusahaan yang baru, maka kita klik create. Kemudian explore. Explore ini, di dalam explore itu ada the sample company. Ada sampel atau contoh dari perusahaan yang bisa kita kerjakan. Kemudian ada watch new, itu untuk mencari tahu tentang versi-versi terkini. Kemudian exit itu adalah untuk keluar dari program Mayop. Baik, ibu rasa hanya itu saja yang bisa ibu sampaikan. Nanti akan ibu kirimkan dengan modul, ya silakan dipelajari, dibaca. Setelah itu kalian jangan lupa seperti yang tadi ibu sampaikan, bahwa kalian harus bisa mencari sumber-sumber lain yang banyak sekali tersebar sekarang, baik itu di YouTube, baik itu di Google. Harus cari. Sebagai siswa, tugas kita adalah belajar. Ingat, sebagai siswa, tugas kita adalah belajar. Jadi pergunakanlah waktu sebaik mungkin, jangan terlena, karena nanti yang menyesal adalah kalian sendiri. Ingat, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Oke, cukup sekian dari ibu. Jika ada pertanyaan atau ada hal yang perlu kalian sampaikan terkait materi, silakan kita bahas di kolom komentar pada Google Classroom atau melalui WhatsApp group. Oke, thank you.